Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Godok adalah suatu daerah pedesaan yang indah dan nyaman berjarak 10 km ke arah timur dari kota Garut. Berada pada Desa Lebak Agung, Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut. Di sana terdapat makam Prabu Kian Santang atau yang dikenal dengan sebutan makam Godok Syekh Sunan Rohmat Suci. Hampir setiap waktu banyak masyarakat yang ziarah, apalagi pada bulan-bulan Maulud. Prabu Kian Santang atau Syekh Sunan Rohmat Suci adalah salah seorang putra keturunan Raja Pajajaran yang bernama Prabu Siliwangi dari ibunya bernama Dewi Kumalawangi. Mempunyai dua saudara yang bernama Dewi Rara Santang dan Walang Sungsang. Prabu Kian Santang lahir tahun 1315 Masehi di Pajajaran yang sekarang Kota Bogor. Pada usia 22 tahun tepatnya tahun 1337 Masehi Prabu Kian Santang diangkat menjadi Dalem Bogor kedua yang saat itu bertepatan dengan upacara penyerahan tongkat pusaka kerajaan dan penobatan Prabu Munding Kawati, putra sulung Prabu Susuk Tunggal, menjadi Panglima Besar Pajajaran. Guna mengenang peristiwa sakral penobatan dan penyerahan tongkat pusaka Pajajaran tersebut, maka ditulislah oleh Prabu Susuk Tunggal pada sebuah batu, yang dikenal sampai sekarang dengan nama Batu Tulis Bogor. Peristiwa itu merupakan kejadian paling istimewa di lingkungan Keraton Pajajaran dan dapat diketahui oleh kita semua sebagai pewaris sejarah bangsa khususnya di Jawa Barat. Prabu Kian Santang merupakan sinatria yang gagah perkasa, tak ada yang bisa mengalahkan kegagahannya. Sejak kecil sampai dewasa yaitu usia 33 tahun, tepatnya tahun 1348 Masehi, Prabu Kian Santang belum tahu darahnya sendiri dalam arti belum ada yang menandingi kegagahannya dan kesaktiannya di sejagat Pulau Jawa. Sering dia merenung seorang diri memikirkan, di mana ada orang gagah dan sakti yang dapat menandingi kesaktian dirinya. Akhirnya Prabu Kian Santang memohon kepada ayahnya yaitu Prabu Siliwangi supaya mencarikan seorang lawan yang dapat menandinginya. Sang ayah memanggil para ahli nujum untuk menunjukkan siapa dan di mana ada orang gagah dan sakti yang dapat menandingi Prabu Kian Santang. Namun tak seorang pun yang mampu menunjukkannya. Tiba-tiba datang seorang kakek yang memberitahu bahwa orang yang dapat menandingi kegagahan Prabu Kian Santang itu adalah Sayyidina Ali, yang tinggal jauh di tanah Mekah. Sebetulnya pada waktu itu Sayyidina Ali telah wafat, namun kejadian ini dipertemukan secara goib dengan kekuasaan Allah yang Maha Kuasa. Lalu orang tua itu berkata kepada Prabu Kian Santang, kalau memang Anda mau bertemu dengan Sayyidina Ali harus melaksanakan dua syarat. Pertama, harus mujasmedi dulu di ujung kulon. Kedua, nama harus diganti menjadi Galantrang Setra. Galantrang, berani, Setra, bersih, suci. Setelah Prabu Kian Santang melaksanakan dua syarat tersebut, maka berangkatlah dia ke Tanah Suci Mekah pada tahun 1348 Masehi. Setiba di Tanah Mekah beliau bertemu dengan seorang lelaki yang disebut Sayyidina Ali, namun Kian Santang tidak mengetahui bahwa laki-laki itu bernama Sayyidina Ali. Prabu Kian Santang yang namanya sudah berganti menjadi Galantrang Setra menanyakan kepada laki-laki itu, kenalkah dengan orang yang namanya Sayyidina Ali? Laki-laki itu menjawab bahwa ia kenal, malah bisa mengantarkannya ke tempat Sayyidina Ali. Sebelum berangkat laki-laki itu menancapkan dulu tongkatnya ke tanah, yang tadi diketahui oleh Galantrang Setra. Setelah berjalan beberapa puluh meter, Sayyidina Ali berkata, "Wahai Galantrang Setra, tongkatku ketinggalan di tempat tadi, coba tolong ambilkan dulu." Semula Galantrang Setra tidak mau, namun Sayyidina Ali mengatakan, kalau tidak mau ya tentu tidak akan bertemu dengan Sayyidina Ali. Terpaksalah Galantrang Setra kembali ke tempat bertemu, untuk mengambilkan tongkat. Setibanya di tempat tongkat tertancap, Galantrang Setra mencabut tongkat dengan sebelah tangan, dikira tongkat itu akan mudah lepas. Ternyata tongkat tidak bisa dicabut, malahan tidak sedikit pun berubah. Sekali lagi dia berusaha mencabutnya, tetapi tongkat itu tetap tidak berubah. Ketiga kalinya, Galantrang Setra mencabut tongkat dengan sekuat tenaga dengan disertai tenaga batin. Tetapi daripada kecabut, malahan kedua kaki Galantrang Setra amblas masuk ke dalam tanah, dan keluar pulalah darah dari seluruh tubuh Galantrang Setra. Sayyidina Ali mengetahui kejadian itu, maka beliau pun datang. Setelah Sayyidina Ali tiba, tongkat itu langsung dicabut sambil mengucapkan bismillah dan dua kalimat syahadat. Tongkat pun terangkat dan bersamaan dengan itu hilang pulalah darah dari tubuh Galantrang Setra.
Galantrang Setra merasa heran kenapa darah yang keluar dari tubuh itu tiba-tiba menghilang dan kembali tubuhnya sehat. Dalam hatinya ia bertanya, apakah kejadian itu karena kalimat yang diucapkan oleh orang tua itu tadi? Kalaulah benar, kebetulan sekali akan kuminta ilmu kalimat itu. Tetapi laki-laki itu tidak menjawab. Alasannya, karena Galantrang Setra belum masuk Islam. Kemudian mereka berdua berangkat menuju kota Mekah. Setelah tiba di kota Mekah, di jalan ada yang bertanya kepada laki-laki itu dengan sebutan Sayyidina Ali. Kenapa Anda Ali pulang terlambat? Galantrang Setra kaget mendengar sebutan Ali tersebut. Ternyata laki-laki yang baru dikenalnya tadi namanya Sayyidina Ali. Setelah Prabu Kian Santang meninggalkan kota Mekah untuk pulang ke tanah Jawa, Pajajaran, dia terlunta-lunta tidak tahu arah tujuan, maka dia berpikir untuk kembali ke tanah Mekah lagi. Maka kembalilah Prabu Kian Santang dengan niatan akan menemui Sayyidina Ali dan bermaksud masuk agama Islam. Pada tahun 1348 Masehi Prabu Kian Santang masuk agama Islam. Dia bermukim selama 20 hari sambil mempelajari ajaran agama Islam. Kemudian dia pulang ke tanah Jawa, Pajajaran, untuk menengok ayahnya Prabu Siliwangi dan saudara-saudaranya. Setibanya di Pajajaran dan bertemu dengan ayahnya, dia menceritakan pengalamannya selama bermukim di tanah Mekah serta pertemuannya dengan Sayyidina Ali. Pada akhir ceritanya dia memberitahukan dia telah masuk Islam dan berniat mengajak ayahnya untuk masuk agama Islam. Prabu Siliwangi kaget sewaktu mendengar cerita anaknya yang mengajak masuk agama Islam. Sang ayah tidak percaya, malahan ajakannya ditolak. Tahun 1355 Masehi Prabu Kian Santang berangkat kembali ke tanah Mekah. Jabatan kedaleman untuk sementara diserahkan ke Galupakuan yang pada waktu itu dalamnya dipegang oleh Prabu Anggalang. Prabu Kian Santang bermukim di tanah Mekah selama 7 tahun dan mempelajari ajaran agama Islam secara khusyuk. Merasa sudah cukup menekuni ajaran agama Islam, kemudian beliau kembali ke Pajajaran tahun 1362 M. Beliau berniat menyebarkan ajaran agama Islam di tanah Jawa. Kembali ke Pajajaran, disertai oleh saudagar Arab yang punya niat berniaga di Pajajaran sambil membantu Prabu Kian Santang menyebarkan agama Islam. Setibanya di Pajajaran, Prabu Kian Santang langsung menyebarkan agama Islam di kalangan masyarakat, karena ajaran Islam dalam fitrahnya membawa keselamatan dunia dan akhirat. Masyarakat menerimanya dengan tangan terbuka. Kemudian Prabu Kian Santang bermaksud menyebarkan ajaran agama Islam di lingkungan keraton Pajajaran. Setelah Prabu Siliwangi mendapat berita bahwa anaknya Prabu Kian Santang sudah kembali ke Pajajaran dan akan menghadap kepadanya, Prabu Siliwangi yang mempunyai martabat raja mempunyai pikiran, daripada masuk agama Islam lebih baik aku meninggalkan istana keraton Pajajaran. Sebelum berangkat meninggalkan keraton, Prabu Siliwangi merubah keraton Pajajaran yang indah menjadi hutan belantara. Melihat gelagat demikian, Prabu Kian Santang mengejar ayahnya. Beberapa kali Prabu Siliwangi terkejar dan berhadapan dengan Prabu Kian Santang yang langsung mendesak sang ayah dan para pengikutnya agar masuk Islam. Namun Prabu Siliwangi tetap menolak, malahan beliau lari ke daerah Garut Selatan ke salah satu pantai. Prabu Kian Santang menghadangnya di Laut Kidul Garut, tetapi Prabu Siliwangi tetap tidak mau masuk agama Islam. Dengan rasa menyesal Prabu Kian Santang terpaksa membendung jalan larinya sang ayah. Prabu Siliwangi masuk ke dalam gua, yang sekarang disebut Gua Sancang Pameungpek. Prabu Kian Santang sudah berusaha ingin mengislamkan ayahnya, tetapi Allah tidak memberi taufik dan hidayah kepada Prabu Siliwangi. Prabu Kian Santang kembali ke Pajajaran. Kemudian dia membangun kembali kerajaan sambil menyebarkan agama Islam ke pelosok-pelosok daerah, dibantu oleh saudagar Arab sambil berdagang. Namun istana kerajaan yang diciptakan oleh Prabu Siliwangi tidak dirubah, dengan maksud pada akhir nanti anak cucu atau generasi muda akan tahu bahwa itu adalah peninggalan sejarah nenek moyangnya. Sekarang lokasi istana itu disebut Kebun Raya Bogor. Pada tahun 1372 Masehi Prabu Kian Santang menyebarkan agama Islam di Galupakuan dan dia sendiri yang menghitanan orang yang masuk agama Islam. Tahun 1400 Masehi, Prabu Kian Santang diangkat menjadi Raja Pajajaran menggantikan Prabu Mundingkawati atau Prabu Anapakemi. Namun Prabu Kian Santang tidak lama menjadi raja karena mendapat ilham harus uzlah, pindah dari tempat yang ramai ke tempat yang sepi.
Dalam uzlah itu beliau diminta agar bertafakur untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT, dalam rangka mahabbah dan mencapai kemarifatan. Kepada beliau dimintakan untuk memilih tempat tafakur dari ketiga tempat yaitu Gunung Ceremai, Gunung Tasikmalaya, atau Gunung Suci Garut. Waktu uzlah harus dibawa peti yang berisikan tanah pusaka. Peti itu untuk dijadikan tanda atau petunjuk tempat bertafakur nanti. Apabila tiba di satu tempat peti itu godek, berubah, maka di sanalah tempat dia tafakur, dan kemudian nama Kian Santang harus diganti dengan Sunan Rohmat. Sebelum uzlah Prabu Kian Santang menyerahkan tahta kerajaan kepada Prabu Panatayuda putra tunggal Prabu Munding Kawati. Setelah selesai serah terima tahta kerajaan dengan Prabu Panatayuda, maka berangkatlah Prabu Kian Santang meninggalkan Pajajaran. Yang dituju pertama kali adalah Gunung Ceremai. Tiba di sana lalu peti disimpan di atas tanah, namun peti itu tidak godek alias berubah. Prabu Kian Santang kemudian berangkat lagi ke Gunung Tasikmalaya, di sana juga peti tidak berubah. Akhirnya Prabu Kian Santang memutuskan untuk berangkat ke Gunung Suci Garut. Setibanya di Gunung Suci Garut peti itu disimpan di atas tanah secara tiba-tiba berubah, godek. Dengan godeknya peti tersebut, itu berarti petunjuk kepada Prabu Kian Santang bahwa di tempat itulah beliau harus tafakur untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Tempat itu kini diberi nama Makam Godok. Prabu Kian Santang bertafakur selama 19 tahun. Sempat mendirikan masjid yang disebut Masjid Pusaka Karamat Godok yang berjarak dari Makam Godok sekitar kurang lebih 1 kilometer. Prabu Kian Santang namanya diganti menjadi Syekh Sunan Rohmat Suci dan tempatnya menjadi Godok Karamat. Beliau wafat pada tahun 1419 M atau tahun 849 Hijriah. Syekh Sunan Rohmat Suci wafat di tempat itu yang sampai sekarang dinamakan Makam Sunan Rohmat Suci atau Makam Karamat Godok.